Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Muhammad Fauzi Ridwan dengan NIM 311810628 dari kelas TI 18A3 Program Studi Teknik Informatika dengan dosen Bapak Dr. Insinyur Supriyanto MP. Kali ini saya akan memenuhi ulangan akhir semester Etika Profesi. Oke, di sini saya akan mempresentasikan beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian Undang-Undang ITE. Yang kedua, apa itu cybercrime? Yang ketiga, apa itu cyberbullying? Dan yang keempat itu contoh kasus. Oke, selanjutnya yaitu apa itu pengertian Undang-Undang ITE? Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang itu, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat dan merugikan kepentingan Indonesia. Nah, selanjutnya itu apa itu cybercrime? Cybercrime adalah kejahatan komputer yang ditunjukkan kepada sistem atau jaringan komputer yang mencakup segala bentuk baru kejahatan yang menggunakan bantuan sarana media elektronik internet. Cybercrime merupakan suatu tindakan kejahatan dunia maya yang dianggap bertentangan atau melawan undang-undang yang berlaku. Nah, ciri-ciri cybercrime. Terdapat penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya itu alat bukti digital, pelaksanaan kejahatan berupa kejahatan non fisik atau cyberspace. Terus proses penyidikan melibatkan laboratorium forensik komputer. Selanjutnya, sifat kejahatan bersifat non violence, tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Terus dalam proses persidangan, keterangan ahli menggunakan ahli IT. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam cybercrime diantaranya adalah cyber teroris atau teroris internet, cyber photograph, termasuk fotografi anak, cyber harassment, pelecehan seksual melalui email, website atau chat program. Selanjutnya cyber stalking, menjelek-jelekan seseorang dengan menggunakan identitas seseorang yang telah dicuri sehingga menimbulkan kesan buruk terhadap orang tersebut. Hacking, penggunaan program abilities yang bertentangan dengan hukum. Selanjutnya itu carding, credit card fund. Carding merupakan ketika orang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum. Selanjutnya yang terakhir yaitu phishing. Phishing itu penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi sensitif, kata sandi, dan kartu kredit dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti email atau pesan instan. Nah, yang ketiga itu apa itu cyberbullying? Jadi cyberbullying itu merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain menggunakan komputer, jejaring sosial dunia maya, atau telepon seluler dan peralatan elektronik lainnya. Cyberbullying dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di atas 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusia di atas 18 tahun, maka dikatakan sebagai cybercrime atau cyberstalking. Nah, selanjutnya itu bentuk-bentuk cyberbullying. Flaming, perselisihan yang menyebar, yaitu ketika suatu perselisihan yang awalnya terjadi antara dua orang dalam skala kecil dan kemudian menyebar luas sehingga melibatkan banyak orang dalam skala besar sehingga menjadi suatu permasalahan besar. Harassment, pelecehan, yaitu
upaya seorang yang melecehkan orang lain dengan mengirimkan berbagai bentuk pesan, baik tulisan maupun gambar yang bersifat menyakiti, menghina, memalukan, mengancam. Denigration, fitnah, yaitu upaya seseorang menyebarkan kabar bohong yang bertujuan merusak reputasi orang lain. Selanjutnya itu impersonation, meniru, yaitu upaya seseorang berpura-pura menjadi orang lain, mengupayakan pihak ketiga menceritakan hal-hal yang bersifat rahasia. Outing dan trigger, penipuan, yaitu upaya seseorang yang berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kabar bohong atau rahasia orang lain atau pihak ketiga. Cyberstalking atau mengutitkan di dunia maya, yaitu seseorang mengutitkan atau mengikuti orang lain yang di dunia maya dan menimbulkan gangguan bagi orang tersebut. Yang terakhir itu exclusion, pengucilan, yaitu upaya yang bersifat mengucilkan atau mengecualikan seseorang untuk bergabung dalam suatu kelompok atau komunitas atas alasan yang diskriminatif. Nah, yaitu praktek cyberbullying yang sering dilakukan. Yang pertama itu melakukan miscall berulang-ulang. Terus yang kedua mengirim email, SMS berisi hinaan atau ancaman. Yang ketiga menyebarkan gosip yang tidak menyenangkan lewat SMS, email, komputer di jejaring sosial, page, Facebook, dan Twitter lainnya. Yang keempat itu pencurian identitas online, membuat profil palsu, kemudian melakukan aktivitas yang merusak nama baik seseorang. Yang ketiga itu berbagai gambar pribadi tanpa izin. Yang keenam mengunggah informasi dan video pribadi tanpa izin. Yang terakhir itu membuat blog berisi keburukan terhadap seseorang. Nah, di sini juga untuk gimana untuk mengatasinya. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan cybercrime atau cyberbullying, maka dibuatlah cyber law di Indonesia yang merupakan payung hukum. Jadi cyber law itu merupakan payung hukum. Ada undang-undangnya. Nah, jadi ada aspeknya, aspek hukum cyber law. Di sini juga tercantum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018, Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusi dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki. Pasal 27 ayat 1 itu memuat yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 2 memuat perjudian. Ayat 3-nya memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ayat 4-nya memuat pemerasan dan atau pengancaman. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau dengan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, mengapa kita perlunya cyber law? Jadi perlunya cyber law itu yang pertama itu melindungi integritas pemerintah dan menjaga reputasi suatu negara. Yang kedua itu membentuk negara terhindar dari menjadi surga bagi perilaku kejahatan seperti terorganisir dan operasi penipuan. Yang ketiga membentuk negara terhindar dari sebutan sebagai tempat yang nyaman untuk menyimpan aplikasi atau data hasil kejahatan cybercrime. Selanjutnya itu meningkatkan kepercayaan pasar karena adanya kepastian hukum yang mampu melindungi kepentingan dalam berusaha. Selanjutnya memberikan perlindungan terhadap data yang tergolong khusus, rahasia informasi yang bersifat pribadi, dan menghadirkan kriminal dan data publik yang dianggap perlu untuk dilindungi. Selanjutnya itu melindungi konsumen, membantu penegakan hukum dan aktivitas intelijen. Oke, selanjutnya yaitu contoh kasus. Seperti Florence Siombing memaki-maki warga kota Yogyakarta di media sosial, dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Yang kedua yaitu kicauan @kamelsep pada media sosial Twitter telah melanggar pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik ITE. Berbeda dengan Ariel Peter Pan, dapat dikenakan dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Ariel Peter Pan dikenakan tindakan pidana pasal 27 ayat 1 JO, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 ITE dan melanggar pasal 29 JO, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Yang ketiga itu yang selanjutnya itu penyebar video mesum Reza Rizaldi alias Rejoy juga dapat dikenai dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Divonis 2 tahun penjara, divonis dengan pasal 29 Junto pasal 4 ayat 1 tentang Undang-Undang Pornografi. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata kesalahan kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin cukup. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.